Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Nikmat kita masih di atas keislaman, keimanan kita. Nikmat atas kesehatan, nikmat atas waktu luang. Nikmat terus belajar dan istiqomah di dalam kita belajar. Itu nikmat yang sangat mahal. Seperti itu. Maka atas nikmat yang begitu banyak tadi, mari kita syukuri sehingga Allah Subhanahu wa taala menambahkannya untuk kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, keluarganya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa istiqomah di dalam mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan syiar dari sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan membaca sebuah buku yang sangat bermanfaat, yaitu buku Riyadhus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sampai kita pada bab muraqabah, yaitu senantiasa meyakini bahwasanya kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita, baik yang nampak dari kita, perbuatan kita, ucapan kita, ataupun yang di batin, yang berupa penyakit-penyakit hati, hasad, dengki, syirik, dan yang lainnya. Nah, kita sampai kepada hadis yang pertama. Kemarin sudah kita baca dan kita jelaskan bersama-sama. Hadis itu diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana tatkala beliau, Umar dan Nabi dan para sahabat sedang duduk-duduk, tiba-tiba ada seorang yang sangat putih bersih bajunya, begitu hitam rapi rambutnya, tapi tidak ada bekas-bekas perjalanan, dan tidak ada yang mengenal dari para sahabat akan orang tersebut, karena memang itu adalah malaikat Jibril yang menyamar atau tasyakul, merubah bentuk menjadi manusia. Kemudian malaikat Jibril tadi duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya menempelkan lututnya di lutut Nabi dan meletakkan tangannya di pahanya beliau, seperti itu. Kemudian kita akan lanjutkan ini. Nah, waqala, kemudian orang ini, yaitu Jibril yang merubah bentuknya menjadi manusia, dia berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Sebenarnya kita sudah terangkan kemarin bahwasanya Jibril itu sudah tahu apa itu Islam. Cuma Jibril alaihissalam bertanya karena untuk apa? Memberitahukan kepada sahabat yang lain, yaitu sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang belum tahu. Makanya kemarin kita jelaskan, orang bertanya itu minimalnya ada 3 maksud. Maksud pertama, yang ini asal daripada orang bertanya, ya biasanya adalah minta paham. Makanya dalam bahasa Arab bertanya itu adalah istifham. Wazan istaf'ala itu salah satu fungsinya adalah tolab, meminta. Istifham berarti tolabul fahmi, minta paham, seperti itu. Berarti orang bertanya itu tujuan pertamanya biasanya adalah minta paham. Orang kedua, tujuan bertanya dia itu adalah untuk apa? Mengajarkan, memberitahukan kepada orang lain. Sebenarnya dia sudah tahu dengan
isi dari pertanyaan, jawaban dari pertanyaan yang hendak ia tanyakan. Tapi dia tahu bahwasanya ada orang lain yang tidak tahu masalah tersebut. Tapi orang lain tadi mungkin malu atau gimana, sehingga dia gunakan kesempatan dia untuk bertanya, karena dia paham ada temannya yang belum tanya. Kemudian yang ketiga adalah bertanya untuk mengetes. Nah, ini kalau dilakukan oleh seorang guru kepada murid maka nggak apa-apa. Bahkan dalam suatu saat, suatu keadaan bisa jadi itu sangat penting untuk mengetahui tolak ukur pemahamannya murid tadi, sudah paham atau belum, seperti itu. Makanya kalau kita jadi pengajar seperti itu, hendaknya kita mengevaluasi. Salah satunya adalah dengan banyak bertanya kepada murid kita, seperti itu. Tapi sebaliknya ada juga yang ngetes gurune. Nah, gurune ki jenenge pinter ora sih, seperti itu. Seperti itu. Yang ini nggak boleh. Karena ini adalah su'ul adab. Adab yang buruk seorang murid terhadap guru. Kalau dia murid bertanya untuk cari paham nggak ada masalah. Tapi murid ini tahu sebenarnya cuma ngetes gurune teh yang ngomong janjane sih, seperti itu. Maka ini nggak boleh. Seperti itu. Nah, kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tatkala ditanya tentang Islam, Rasulullah SAW menjawab, al-Islamu, Islam itu adalah antasyhada alla ilaha illallah. Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqimas shalah, dan engkau tuqimas shalah, menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakat, dan engkau membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji kalau engkau mampu untuk melakukan perjalanannya. Qala sadaqta, kemudian orang yang bertanya ini mengatakan sadaqta, engkau benar. Fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Maka ini sangat menakjubkanku, mengherankanku. Dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan, seperti itu. Nah, pertanyaan, kalau kita bertanya hendaknya bertanya yang berbobot. Bertanya yang sangat urgent. Makanya Jibril tatkala bertanya, dia bertanya tentang masalah yang paling urgent, yaitu masalah Islam, masalah keislaman. Karena Islam itu adalah masalah keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Makanya Rasulullah SAW tatkala memberikan surat kepada Heraklius itu adalah pemimpin Romawi kala itu. Salah satu isinya adalah aslim taslam. Masuk Islam taslam, pasti kamu selamat. Maksudnya apa? Selamat secara umum. Selamat dunia dan selamat akhirat. Seorang muslim yang taat, dia pasti dunianya akan selamat. Kalau ada seorang muslim yang tidak selamat dunianya, jangan salahkan siapapun. Coba periksa bagaimana kualitas keislaman dia. Seperti itu aja sebenarnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan aslim taslam, masuk Islam pasti selamat. Seperti itu. Keselamatan secara umum, dunia dan akhirat. Misalnya kita di dunia keselamatan dari apa? Dari kelaparan. Keselamatan dari apa? Dari musibah. Keselamatan dari apa? Dari penyakit. Keselamatan dari apa? Dari kekurangan dan yang lainnya. Seperti itu. Selamat insya Allah. Kalaupun diuji iya, tapi pasti akan Allah SWT kasih apa? Makhraj atau jalan keluar. Diuji iya, tapi pasti Allah mengangkat dengan ujian tadi derajat, menghapuskan dengan ujian tadi dosa. Di akhirat sudah pasti balasannya adalah keselamatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, makanya tatkala bertanya hendaknya bertanya yang paling berbobot. Harusnya kemarin itu waktu debat capres seperti itu pertanyaannya nggak ada yang berbobot itu.
Itu pertanyaan duniawi semua itu. Kenapa? Padahal yang namanya sebab itu kan ada sebab kauni dan sebab syar'i. Sebab yang bersifat memang dia itu bisa dinalar, dan sebab yang bersifat dia adalah secara syar'i sudah ditetapkan dari Allah SWT seperti itu. Contoh yang namanya kesejahteraan. Banyak faktor sebab sejahtera ya bisa dengan sebab yang bisa terakal, seperti meningkatkan kualitas SDM, seperti meningkatkan atau memberdayakan sumber daya alam dengan baik, dan yang lainnya lah, banyak seperti itu. Anak-anak keluar semua, pulang dulu Hel, bawa pasukannya ya. Asal pulang ke rumah dulu. Sahel pulang dulu, Sahel sama Mas Wel itu nggak apa-apa. Nah, ini udah duduk sama Aung ya. Nah, jadi sebab itu ada sebab syar'i dan sebab kauni. Sebab syar'i yang telah Allah SWT tentukan. Sebab kauni yang tadi, yang mangkulatil makna, yang bisa dicerna dengan akal kita. Seperti tadi, untuk kesejahteraan suatu bangsa, salah satu sebabnya adalah meningkatkan SDM. Salah satu sebabnya adalah memberdayakan SDA yang sumber daya alam dengan tepat, dengan benar, seperti itu. Tapi ada yang namanya sebab syar'i. Seperti apa? Ketaatan. Seperti apa? Tauhid. Kan seperti itu. Kalau seandainya penduduk suatu kaum itu beriman, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Akan kami bukakan pintu-pintu rizki dari langit dan bumi. Harusnya seperti itu. Bagaimana menjelaskan tentang konsep ketuhanan? Siapa dari presiden ini yang paling benar konsep ketuhanannya? Karena itu yang akan menjadikan apa? Negara itu penuh dengan keberkahan. Selain pertanyaan-pertanyaan tadi, yaitu juga bagus. Seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Makanya jika bertanya, bertanyalah yang berbobot, bertanyalah yang berkualitas. Salah satu pertanyaan yang sangat berkualitas adalah pertanyaan tentang Islam. Karena itu adalah pertanyaan yang menjadikan kita selamat dunia dan akhirat. Seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjawab Islam. Islam itu adalah antasyhada alla ilaha illallah. Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Ini rukun yang pertama. Barakallahu fiik. Jadi tatkala Rasul ditanya tentang Islam, beliau menyebutkan 5 rukun pokok yang harus ada pada seorang jika dia ingin dikatakan sebagai muslim, yang konsekuensinya dia adalah orang yang menjadi selamat di dunia dan akhirat. Pertama apa? Pertama adalah mempersaksikan tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Ini. Jadi barakallahu fiik, konsep paling mendasar adalah konsep tentang teologi. Konsep tentang ketuhanan. Karena apa? Karena manusia itu tatkala dia tidak dibekali dengan mental untuk mengenal Tuhan dengan benar, pasti orang itu akan terkalahkan oleh hawa nafsunya, sebaik apapun akhlaknya. Kalau orang kenal Tuhan, dia itu akan melakukan ini yang sempurna, yang ihsan, berarti kan derajat ihsan. Dia akan melakukan seluruh kehidupan dia hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari riasah kepemimpinan, bukan mencari harta benda dengan kedudukannya, bukan mencari kekuasaan dan yang lainnya. Tapi kalau enggak, maka yang dia akan cari adalah sifat-sifat duniawi. Seperti apa? Kekuasaan. Maka kita nggak usah menyalahkan
presiden A atau presiden B atau presiden C. Itu fitrah manusia. Pasti apa? Berkuasa itu adalah enak. Makanya setiap presiden pasti ingin apa? Memberlakukan kekuasaan dia dengan diturunkan kepada anaknya. Ya ini nggak anggap B, gitu loh. Semuanya juga seperti itu, pasti itu. Seperti itu, barakallahu fiik. Makanya dibatasi dengan 2 periode. Semuanya ingin seperti itu. Nah, tapi tatkala seorang hamba itu dibekali dengan akidah yang benar, maka dia tatkala menjadi seorang pemimpin, tidaklah menjadi tujuan pemimpin adalah kekuasaan. Justru malah dia takut. Makanya kebanyakan orang yang berilmu, dia menghindar dari kepemimpinan. Kenapa? Berat tanggung jawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Makanya orang-orang alim itu mereka kalau memang nggak ada kepentingan tidak akan pernah mau jadi pemimpin. Kecuali ada kemaslahatan yang sangat penting, yang sangat urgent seperti itu. Makanya para ulama kebanyakan mereka adalah apa? Menjauhi apa? Kepemimpinan. Karena takut. Mempertanggungjawabkan dirinya sendiri aja dia takut. Bagaimana mempertanggungjawabkan ratusan juta rakyat dia? Tentu ini akan lebih berat. Nah itu. Maka kalau kau bertanya yang apa? Urgent. Seperti bertanya tentang Islam. Islam itu yang pertama adalah mempersaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling urgent. Itu seorang hamba itu mengenal dan mempersaksikan dan menetapkan bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar sama sekali kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan-Tuhan banyak iya, tapi semuanya adalah Tuhan batil. Seperti itu. Adapun mencikapi bentuk ketuhanan yang lain, kepercayaan orang lain, semuanya sudah ada dalam syariat. Seperti itu. Bagaimana mencikapinya? Bagaimana cara bernegara dengan realita bahwasanya rakyatnya adalah majemuk heterogen dalam kepercayaan. Itu sudah diatur dalam Islam dan tidak akan mungkin ada kezaliman di situ. Pasti semuanya akan aman. Tatkala syariat Islam ditegakkan, jangan usah khawatir. Kalau syariat Islam ditegakkan orang kafir dibunuh semua, tidak ada seperti itu. Zaman Rasulullah SAW hidup di Madinah juga banyak orang Yahudi seperti itu. Sampai akhirnya Allah SWT haramkan untuk 2 kota aja, yaitu Haramain, Mekah dan Madinah tidak boleh dimasuki orang kafir seperti itu. Nah, syahadat la ilaha illallah, tatkala kita menetapkan la ilaha illallah, itu harus ada pada diri kita. Dalam penetapannya itu harus ada nafyun wal isbat, harus ada penolakan dan harus ada penetapan. Jadi rukun syahadat ada 2. Rukun syahadat la ilaha illallah itu ada 2. Yang pertama adalah an-nafyu, yaitu menolak. Yang kedua adalah isbat, menetapkan. Yang menunjukkan penolak adalah pada lafaz la ilaha. Tidak ada Tuhan yang benar. Tidak ada Tuhan yang benar disembah. Itu adalah nafyun, la kan nafi, penolakan. Dan tidak boleh menetapkan, tidak boleh menolak saja. Karena kalau kita menolak ketuhanan, berarti kita jatuh ke dalam paham ateis, yaitu orang yang tidak mengakui itu Tuhan. Makanya harus dipenuhi rukun yang kedua, dan itu harus ada juga, yaitu apa? Illallah, kecuali Allah. Nah, ini penetapan atau isbat. Kenapa harus kita menetapkan? Ya kalau nggak menetapkan, menafikan saja, menolak saja, maka kita menjadi ateis.
Kenapa harus menafikan juga? Nggak cuma menetapkan saja. Ya sudah, saya tetapkan Allah sebagai Tuhan. Tapi kalau nggak menafikan, nggak benar Islamnya. Karena kalau menetapkan saja, tapi nggak menafikan seluruh ketuhanan, jatuhnya kepada apa? Syirik, musyrik, ya kan? Ke dalam kesyirikan. Yaitu Allah diibadahi, tapi masih mengibadah yang lain. Allah dibenarkan sebagai Tuhan, tapi yang lain masih dibenarkan sebagai Tuhan. Ya nggak boleh itu. Tuhan yang benar ya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang betul-betul berhak disembah ya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang lain Tuhan, iya, mereka Tuhan karena disembah, sesembahan, tapi Tuhan yang batil. Tuhan yang tidak boleh disembah dan emang kan nggak punya hak disembah. Seperti itu. Coba aja sih, hak mana? Dia punya hak apa disembah? Kalau Allah disembah, hanya Allah saja disembah, semua orang pasti sepakat. Kenapa? Allah yang menghidupkan, Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki, dan dia tidak ada satupun yang membantu dalam tugas ini. Seperti itu. Tapi coba Tuhan-Tuhan yang lain, misalnya berhala-berhala. Berhala itu bahkan adanya berhala itu aja dibuat oleh siapa? Manusia itu sendiri. Seperti itu. Makanya barakallahu fikum, tatkala kita sudah masuk Islam dan lafaz utama yang kita ucapkan adalah asyhadu alla ilaha illallah, berarti nggak boleh lagi ada menetapkan Tuhan, menetapkan sesembahan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah semata. Makanya apa? Sujud kita harus untuk Allah semata, nggak boleh siapapun disujudin. Semulia apapun disujudin, semulia apapun orang itu, zat tersebut, kalau bukan Allah tidak boleh. Begitu juga tawakal kita, begitu juga doa kita, begitu juga khauf, rasa takut kita, begitu juga harapan kita. Jangan pernah kita gantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Harus kepada Allah semata. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih harus kepada Allah semata? Pertama karena tadi, karena Allah yang mencipta, karena Allah yang memberi rezeki, karena Allah yang menguasai, karena Allah yang mematikan, karena semuanya milik Allah. Ya mintanya ya harusnya pada Allah. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, karena kalau selain Allah itu lemah, maka tatkala kita menyandarkan harapan kita kepada selain Allah, ya bisa jadi yang kita sandari itu tidak mampu. Seperti kita bersandar kepada orang tua, atau orang tua bersandar pada anak. Jangan seperti itu. Misalnya kita takut kalau orang tua saya meninggal, nanti saya gimana? Atau sebaliknya, orang tua yang nggak punya anak. Nah, gitu ya. Masuk yang tuanya ke priwe. Nah, tatkala kita menggantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya bisa jadi terrealisasi, tapi seringnya adalah sakit hati. Kenapa? Karena selain Allah adalah lemah. Seperti itu. Misalnya kita menggantungkan kepada orang tua, ya orang tua pasti akan ada batasnya di dunia. Iya kan? Sampai kapan kita akan bergantung kepada orang tua? Seperti itu. Apalagi bergantung kepada jimat, apalagi bergantung kepada dukun, apalagi bergantung kepada selain Allah, sesembahan selain Allah, seperti itu. Barakallahu fikum. Itu kenapa kita hanya boleh mempertuhankan yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Yang ketiga karena apa? Karena yang namanya selain Allah, selain lemah tadi, seringnya adalah egois. Seringnya adalah mementingkan diri sendiri. Karena memang dia butuh. Kan seperti itu. Kalau kita minta kepada selain Allah, ya mungkin sekali dikasih. Tapi nggak mungkin coba tiap hari kita minta kepada orang, pasti dia akan apa? Dikasih suatu saat. Nggak mungkin. Mungkin hari ini dikasih, tapi besok mungkin masih kasih juga. Besok masih kasih juga. Hari keempat saya yakin. Kenapa? Dia punya bagi butuh. Kan seperti itu. Barakallahu fiik.
Nah, itu kenapa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata kita harus menyembah, dan makna menyembah atau beribadah tadi yaitu luas sekali. Baik sujud kita, baik tawakal kita, baik harap kita, baik takut kita, dan selainnya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mendefinisikan makna ibadah itu sangat sempurna. Beliau mengatakan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah. Ibadah itu adalah seluruh nama, baik seluruh nama yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu ucapan ataupun perbuatan, baik itu yang zahir, yang nampak, ataupun yang di dalam hati. Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Seperti itu. Nah itu lebih sempurna lagi itu pengertian itu. Jadi duduk kita misalnya itu adalah perbuatan. Tatkala duduk kita itu dicintai diridhai Allah, maka itu adalah ibadah. Kalau tidak, berarti bukan ibadah. Kalau dimurkai, berarti itu adalah dosa. Padahal sama-sama perbuatannya adalah duduk. Duduk di majelis taklim, itu pasti duduk dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka itu ibadah. Tapi duduk-duduk, na'udzubillah, di bar, di klub, seperti itu, sambil, na'udzubillah, mabuk-mabukan, atau bawa perempuan dan yang lainnya, itu pasti dosa. Dan Allah tidak suka, makanya itu dosa. Dan silakan dikiaskan, silakan dianalogikan ke semua perbuatan kita, ke semua ucapan kita. Makanya orang yang mukmin, yang sejati keimanannya, yang keimanannya betul-betul baik, dia akan apa? Bertanya dulu, perbuatan saya itu atau ucapan yang akan saya ucapkan itu, atau tulisan yang akan buat status itu, kira-kira Allah cinta dan ridho tidak? Kalau tidak, diurungkan. Kalau iya, lanjutkan sembari membenarkan niat. Tapi orang yang tidak beriman atau imannya kurang, kadang melaku disit, pikir keri, kan seperti itu. Bertindak dulu, masalah akibatnya adalah apa? Pikir keri. Nah itu, coba Islam sampai mengajarkan seperti itu. Makanya kalau orang Islam yang betul-betul Islam, Masya Allah, pasti dia menjadi orang yang sangat baiklah. Baik dalam dunianya, bersosialnya, bermasyarakatnya, bernegaranya, terlebih beragamanya, antara hubungan dia dengan Allah. Karena apa? Karena dia sebelum berucap, karena apa? Karena dia sebelum bertindak, dia akan berpikir terlebih dahulu, kira-kira ucapan dan tindakan saya itu dicintai dan diridhai oleh Allah tidak. Seperti itu. Barakallahu. Nah, tapi kebanyakannya, ya silakan kita coba tanya ke dalam hati kita yang paling dalam, coba. Sampai pun isinya baik, tapi di situ untuk egoisme pribadi, untuk ketenaran, thalabus suhrah, minta dikenal, atau yang lain, itu jadinya nggak baik. Karena apa? Karena ada maksud, walaupun isinya baik, tapi tidak karena Allah. Seperti sedekah, seperti menuntut ilmu. Sedekah jelas baik, sudah pasti Allah senang dan Allah ridho. Tapi tatkala diniatkan untuk apa? Disebut sebagai orang yang jawad, orang yang dermawan dan yang lainnya, maka apa? Itu menjadi hal yang tidak baik, bahkan termasuk syirik, walaupun syirik kecil, yaitu riya. Seperti itu. Makanya barakallahu fikum, perbaiki senantiasa syahadat kita, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah. Ibadah dalam arti yang luas tadi. Nah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan atau Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah diutusnya Rasul dalam setiap umat. Agar apa? Agar Rasul ini ngemong. Rasul itu membimbing. Membimbing siapa? Para umatnya untuk apa? Senantiasa di jalan Allah SWT, yaitu Islam, sehingga apa? Selamat dunia dan akhirat. Makanya tidak ada Rasul kecuali pasti dia adalah penggembala. Kenapa? Salah satu tujuannya adalah ini, agar dia itu bisa ngemong, agar dia bisa menggembalakan. Makanya kan dalam agama Nasrani itu adalah umatnya itu adalah sebagai domba-domba, dan yang bukan mereka adalah domba yang tersesat. Kan seperti itu. Kita itu domba tersesat katanya itu. Pelecehan itu. Kok nggak mau masuk ya? Apa namanya? Undang-undang pencemaran nama baik atau apa gitu ya. Itu penistaan gitu kan. Jadi kita hanya mengatakan kafir. Kafir itu adalah orang yang ingkar, mengingkari Allah sebagai Tuhan yang benar. Itu kan yuk, salahnya di mana? Mereka juga mengingkari ya kan. Nggak ada unsur pelecehan loh. Itu aja dipermasalahan, iya kan? Harusnya yang dipermasalahan adalah mereka. Kenapa? Itu sudah melecehkan 200 lebih juta penduduk Indonesia, yaitu mengatakan kita adalah sebagai apa? Domba. Bahkan nggak sampai itu, katanya domba-domba yang tersesat. Coba, itu sudah pelecehan banget. Kok bisa-bisanya ada yang orang Islam malah apa? Mendukung kalimat kafir itu nggak cocok. Loh, kalimat kafir itu paling cocok untuk mengatakan orang yang tidak beragama Islam. Itu paling sopan sudah. Jadi kafaro itu berarti artinya menutupi, yaitu menutupi dirinya dari hidayah, atau bisa berarti ingkar, mengingkari ketuhanan Allah. Itu masih sopan banget loh. Tidak dikatakan sebagai domba, tidak dikatakan sebagai babi, tidak dibahas sebagai ular, itu kan. Subhanallah. Sopan itu. Udah paling sopan itu. Tapi aneh kan? Kita yang dikatakan domba sesat aja kita enggak marah, enggak apa. Kita bukan domba sesat. Karena enggak ngerasa kan? Masalahnya mereka enggak terima karena mereka merasa. Iya kan? Mereka pengennya ya sama-sama lah, kita benar, sama-sama kita masuk surga, itu kan? Yang orang kafir ya bisa masuk surga, itu kan? Maunya kan seperti itu, sehingga dibenarkan agamanya. Ya nggak bisa, seperti itu. Barakallahu. Nah, jadi bersyahadat bahwasanya Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT. Ini bentuk kasih sayang Allah SWT kepada manusia. Diutus para rasul. Karena tatkala kita menggembala seperti itu, saya sendiri itu menggembala itu, ambil 27 ekor domba, punya masjid, bukan punya saya. Itu Masya Allah. Itu ada, ya banyak pelajaran, sabar, perhatian, seperti itu. Tatkala sakit bagaimana, kandangnya nggak layak bagaimana, seperti itu. Dan yang lainnya, makanannya gimana, gemberan ora tega, seperti itu. Jadi kalau orang yang tidak terbiasa, gemberan sebeli teman kewan iki lah apa-apa lah. Kan seperti itu. Kalau kita ya, gemberan itu ya sama tatkala melihat anak kita nangis kelaparan, seperti itu. Jadi kalau orang yang nggak sempurna keimanannya, gemberan ya jenenge wedhus ya gemberan lah. Kan seperti itu. Kita nggak tega itu. Seperti itu. Kita nggak tega. Terus kalau krapiake karangan, ya ora tega mau kejeblos-jeblos. Seperti itu. Kandangnya kotor. Ya ora tega. Kita nggak membayangkan coba kalau kita tidur di tempat itu kayak gitu gimana gitu ya. Seperti itu. Makanannya lemah toh. Kita nggak tega. Seperti itu. Ya bayangkan aja kalau makanan kita kotor. Kan seperti itu. Makanya tadi tidak ada seorang nabi pun kecuali dia adalah seorang penggembala domba. Karena tadi itu mengambil pelajaran untuk menjadi seorang pemimpin. Nah,
tatkala kita bersaksi bahasanya Nabi Muhammad SAW itu sebagai utusan Allah, maka harus ada 4 hal dalam penetapan kita terhadap Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amara, mentaati apa yang beliau perintahkan. Jadi kalau Rasul SAW memerintahkan kepada kita suatu perintah, taati saja. Gak mungkin Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada sesuatu yang buruk. Seperti itu. Pasti itu adalah baik. Rasulullah SAW memerintahkan sholat, pasti baik. Rasulullah SAW memerintahkan untuk memelihara jenggot, pasti baik. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyambung silaturahmi, pasti baik. Itu. Tasdiquhu fima ta'atuhu fima amara, mentaati apa yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbara. Yang kedua adalah membenarkan apa yang dia kabarkan. Apa yang Rasulullah SAW kabarkan itu pasti benar, gak mungkin dusta. Dan ini mau diuji dengan segala bentuk ujian, silakan. Karena apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dalam surat An-Najm. Dan tidaklah apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam itu ucapkan dari hawa nafsunya, tidak, tapi itu adalah dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sampai pun berbicara masalah duniawi, misalnya idza waqa'ad dubabu fi ina'i ahadikum, kalau seandainya ada dubab, ada lalat yang jatuh ke dalam bejana kalian, maka tenggelamkanlah. Kenapa? Karena ternyata di salah satu sayapnya itu ada apa? Racun, dan penawarnya di sayap yang lain. Mau percaya mau nggak percaya, harus percaya dan harus membenarkan. Karena apa? Itu kabar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau sudah diteliti atau belum diteliti, harus kita membenarkan. Jangan sampai membenarkannya itu tatkala sudah diteliti. Misalnya, pokoknya sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, kami membenarkan. Seperti itu. Makanya silakan cek seluruh kabar yang dari Rasulullah SAW, pasti semuanya benar. Gak mungkin dusta, gak mungkin salah. Seperti itu. Itu yang kedua. Jadi membenarkan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Wastinabu mananhu wa zajara. Wastinabu manha anhu wa zajara. Meninggalkan apa yang beliau larang. Jadi segala sesuatu yang beliau larang itu pasti madharat, pasti sudah. Kalau seandainya ada manfaat, pasti madharatnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Itu pasti sudah. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala melarang syirik, menyekutukan Allah karena madharatnya besar, udah kekal di neraka. Allah Subhanahu wa taala melarang riba misalnya. Riba kan saya untung karena dapat modal. Dia juga untung karena dapat, bukan pinjaman, ribah. Kalau diistilahkan kan bunga. Kayak dia dapat apa? Bunganya kan? Seperti itu. Dapat kelebihannya. Saya juga untung, walaupun saya harus melebihkan pengembaliannya. Kenapa? Karena saya bisa punya modal. Nah, masa dia juga nggak untung? Misalnya pinjam 100 dikembalikan 100, saya untung dapat modal, dia untungnya apa? Sekilas saling menguntungkan, tapi sebenarnya itu adalah jalan timbulnya penjajahan, penguasaan secara ekonomi. Sekarang coba, tatkala riba, dia butuh modal, dikasih modal. Dan dia pasti untung. Yang punya uang tadi kan, dia nggak mungkin ada ruginya. Tapi yang berhutang ini ada potensi nggak untuk rugi? Ya ada, namanya usaha, ya kan? Pasti ada potensi rugi, ada potensi untung juga kan?
Tapi ini kan nggak menanggung potensi untung, karena dia pasti rugi. Ya senang banget dia. Maka dia dengan apa? Duduk-duduk saja, dia bisa menjajah orang dengan cara apa? Kasih pinjaman. Kenapa? Uangnya harus pulang, plus tambahan ribanya, ya kan? Dan plus tidak ada, dia pasti menanggung rugi. Makanya yang mau utang harus ada agunan, borah atau jaminan, iya kan? Itu kalau dibiarkan coba, itu kan jerat-jerat itu kan, jerat-jerat negara kuat kan seperti itu untuk menjerat suatu negara yang akhirnya bisa dikendalikan. Itu dengan apa? Memberikan utang. Itu negara-negara besar seperti itu untuk menaklukkan negara-negara yang lain agar di bawah kendalinya. Ya memang penjajahan secara fisik enggak, tapi secara ekonomi ya. Jalannya dengan apa? Riba. Seperti itu. Padahal di syariat Islam itu banyak banget jalan untuk berusaha bagi yang nggak punya modal dan yang bagi punya modal agar dia punya untung. Ada yang namanya jual beli, ada namanya jangan jual beli dulu. Ada yang namanya mudharabah. Mudharabah itu seorang pemodal yang memiliki uang, dia memberikan apa? Uangnya kepada orang yang punya keahlian di dalam usaha dengan kesepakatan tertentu. Misalnya pengelola dapat 70% dari keuntungan, pemodal dapat 30%. Itu bisa jalan kan? Kalau ini mudharabah adil. Kenapa? Pengelola kan namanya usaha, bisa untung bisa rugi. Kalau untung, pengelola dapat untung, pemodal juga dapat untung. Kalau rugi, pengelola ya rugi, pemodal juga rugi. Semuanya menanggung nikmat dan juga menanggung kerugian kalau seandainya rugi. Mau nggak rugi, ada lagi yang namanya murabahah. Murabahah itu seperti ini. Misalnya sekarang musim durian. Ini orang penjual durian ini. Mau kulakan nggak punya duit. Dia tahu ini ada kebun, misalnya di Sumbang atau di Kemeranjen, yang Kemeranjen lah gampangnya ya. Ada petani durian yang memiliki durian sekian dan sudah siap panen, dan itu sudah boleh jual belinya karena sudah siap, seperti itu kan, sudah siap panen. Kita mau beli ke sini dan kita memang pedagang ya, sudah tahu banget harganya segini, nanti pemasarannya segini gini. Tapi kita nggak punya modal dan mereka juga nggak mau petaninya kan, seperti itu. Maka bisa kita datang kepada apa? Orang yang punya duit dengan akad apa? Murabahah. Murabahah itu ini mengambil untung. Jadi mengambil untungnya bagaimana? Dia beli kepada apa? Penjual ini, pemilik petani ini, dia beli. Kemudian apa? Nanti dibeli oleh ini dengan tambahan untung, dengan tempo tertentu. Itu murabahah. Misalnya dia beli 30 juta. Ya. Setelah dibeli nih sama pemodal ini kan, sama pemodal ini dijual kepada pedagang ini dengan sistem murabahah. Murabahahnya itu menentukan langsung mau untung berapa. Saya mau untung 5 juta, berarti nanti ini bayar ke sini 30 juta. Dalam tempo tertentu. Hampir kayak riba, ya kan? Tapi itu dibolehkan. Sebenarnya banyak cara. Tapi karena kita nggak tahu hukum Islam seperti itu, dan itu banyak banget. Ada muzara'ah, ada yang lainnya, itu banyak banget itu sistem perdagangan yang diizinkan oleh syariat yang tidak mungkin hanya menguntungkan bagi peminjam tanpa memperhatikan keuntungan bagi orang milik modal. Kan zaman sekarang ya kaum muslimin, lah jangankan duit 100 juta kan, duit 1 juta aja sudah zaman sekarang kan penting banget gitu kan. Apalagi yang punya 50 juta, 100 juta terus cuma-cuma mikirnya lah pahala misal. Ya ada sih ada, cuma jarang banget lah. Iya kan? Ya adanya pengen apa? Ya pengen untung tadi. Tapi kalau dalam Islam, kalau mau untung ya apa? Untungnya itu apa?
dengan menanggung bareng-bareng. Kalau untungnya ditanggung bareng, kalau rugi ya ditanggung bareng. Nah itu yang ketiga. Kala kita bersyahadat bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, yang ketiga adalah menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pasti itu adalah mudarat, atau kalau ada manfaatnya, mudaratnya jauh lebih besar. Kemudian yang keempat adalah wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidak boleh Allah diibadahi kecuali dengan syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang kita hidup itu barakallahu fikum dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup niatnya benar. Saya niatnya ibadah. Saya mau zikir bareng-bareng 10.000 kali. Seperti itu, dengan thariqah ini atau itu. Itu aja thariqah, jalan. Thariqahnya siapa? Metodenya siapa? Harus pakai thariqah siapa? Muhammad. Gak boleh pakai thariqah selain thariqahnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sampai sudah mewanti-wanti dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun." Siapa saja yang melakukan perkara baru fi amrina hada. Nah itu perkara baru tadi, fi amrina hada, pada urusanku. Yaitu urusan apa? Agama, bukan urusan duniawi. Bukan bagaimana sekarang ke Saudi itu pakai pesawat, dulunya mungkin jalan kaki atau pakai onta seperti itu. Tidak, itu masalah duniawi. Tapi masalah apa? Agama ini. Siapa saja yang berbuat baru, mengadakan ajaran baru, melakukan tata cara baru di dalam urusannya itu urusan agama, peribadatan, fahuwa raddun, maka pasti tertolak. Seperti itu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini juga siapa saja yang melakukan amalan tapi tidak ada perintah dari kami, maka itu juga tertolak. Barakallahu fiik. Seperti itu. Jadi nggak boleh, walaupun niatnya benar. Walaupun apa? Niatnya benar. Kalau di zaman Rasulullah SAW bisa dilakukan, tapi Rasulullah SAW tidak melakukannya, dan sekarang kita melakukannya, ini yang jadi masalah. Di zamannya Abu Bakar bisa melakukannya, tapi nggak melakukannya. Dan di zaman kita melakukannya, itu yang namanya muhdas, itu yang namanya bid'ah. Tinggal ditanya aja. Sekarang sholat subuh di zamannya Rasul ada? Ada. Zamannya sekarang kita ada? Ada. Berarti benar. Zikir Allahu Akbar 33 kali setelah sholat wajib. Ada zaman Rasul? Ada. Dilakukan? Di zaman kita ada enggak? Ada. Dilakukan. Berarti sunnah. Di zaman Rasul membaca zikir Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah setelah orang meninggal 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari atau yang lainnya. Di zaman Rasul ada? Enggak ada. Rasul bisa melakukannya? Bisa. Di zaman Abu Bakar ada? Enggak ada. Abu Bakar bisa melakukannya? Bisa, harusnya kan? Dan sekarang di zaman kita ada. Itu tinggal kayak gitu saja. Semudah itu. Karena nggak mungkin kita beramal kok lebih baik daripada Rasulullah. Jangankan ke Rasulullah, nggak mungkin lebih baik daripada Abu Bakar. Mereka adalah orang yang paling tahu dengan sunnahnya Nabi. Sebenarnya semudah itu loh. Tinggal kita kaji, yaitu taslim kita, ketundukan kita kepada Rasulullah SAW itu seperti apa. Makanya tadi konsekuensi dari syahadat yang keempat adalah wa alla yubadallahu illa bima syara'. Tidak boleh Allah diibadahi kecuali dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi, kemudian kepada jamaah sekalian. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.